Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atik Novita dengan NPM akhir 209 dari kelas H. Jadi di sini saya akan melakukan analisis multivariat menggunakan PET Analyze untuk memenuhi evaluasi tengah semester. Jadi di sini saya akan membuat analisis multivariat dari data yang telah Mbak Oka berikan. Sebelum itu saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Nah, ini untuk langkah pertama, yaitu kita harus memiliki data mentahnya dahulu yang telah kita dapatkan dari Pak Oka. Di sini ada variabel umur karyawan, merokok, tingkat stres, dan juga biaya kesehatan. Jadi sebelum itu kita akan kembali ke data mentah awal, yakni di sini merokok ini berupa jawaban ya tidak. Jadi di sini tidak berupa angka. Jadi di sini langkah pertamanya yaitu kita akan mengubah dulu jawabannya tidak ini menjadi angka supaya mudah diolah di SPSS. Nah, kemudian kita klik LF. Untuk jawaban yang tidak ini kita ubah menjadi 0. Kemudian replace all. Kemudian yang dia ini kita ubah menjadi 1. Replace all juga. Oke, setelah selesai. Dan yang kita ubah, kita akan copy datanya saja, tidak termasuk dengan variabelnya, ke dalam SPSS. Di sini kita klik yang data view-nya. Untuk nomor satunya kita copy. Oke. Setelah itu, setelah kita pas pada bagian ini, kita akan klik pada variabel view-nya untuk mengubah namanya. Di sini kita namanya akan masuk ke umur. Kemudian sini merokok. Kemudian di sini angkat stres dan juga biaya kesehatan. Selain itu kita juga akan ubah pada bagian desimalnya. Itu kita akan masuk ke analyze-nya. Nah, di sini masuk ke analyze, masuk ke regression linear. Terus untuk dependennya kita akan masukkan pada variabel yang stress. Ini kita keluarkan dahulu. Terus kita masukkan ke dependent, kemudian ini yang umur dan juga yang merokok kita masukkan. Setelah kita klik OK. Karena pada model 1 ini kita akan menguji bagaimana umur karyawan dan juga kebiasaan merokok ini berpengaruh terhadap tingkat stresnya. Setelah itu, kita akan masuk pada eh, pembacaan data koefisiennya untuk menguji apakah hipotesis 1 dan juga hipotesis 2 ini diterima atau ditolak. Nah, untuk analisis model 1, kita akan membaca bagaimana pengaruh dari umur terhadap tingkat stres untuk menguji hipotesis 1. Ini cara membacanya yaitu kita akan melihat bagaimana signya. Signya ini sebesar 0,063, yang dimana kita akan menggunakan one tail. Yang hasil dari signifikannya ini akan dibagi 2, angka 2. Karena 0,063 ini dibagi 2 menjadi 0,032, di mana 0,032 ini lebih kecil dari 0,05, maka variabel umur karyawan ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres. Kemudian kita akan membaca bagaimana koefisien pada umurnya itu sebesar 0,038, di mana artinya variabel umur karyawan ini berpengaruh positif terhadap tingkat stres. Maka didapatkan variabel umur karyawan ini positif berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres. Artinya semakin tinggi umur karyawan, semakin tinggi pula tingkat stresnya. Sehingga hipotesis 1 mengenai semakin tinggi umur karyawan dan semakin tinggi pula tingkat stresnya, maka hipotesis 1 ini diterima. Kemudian kita akan menguji hipotesis 2, bagaimana karyawan yang merokok ini stresnya lebih rendah daripada karyawan yang tidak merokok. Nah, di sini kita akan menilai atau menguji variabel merokok dan juga bagaimana variabel merokok ini berpengaruh terhadap tingkat stres. Di mana nilai signifikan pada variabel merokok yaitu sebesar 0,741. Di mana karena menggunakan one tail, maka angka tersebut dibagi oleh angka 2, yang dimana berarti sebesar 0,370. Di mana angka ini lebih besar dari 0,05, yang artinya variabel merokok ini tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres. Kemudian kita melihat bagaimana koefisien pada merokok itu sebesar 0,248, di mana variabel merokok ini berpengaruh positif terhadap tingkat stres. Artinya, dapat didapatkan variabel merokok berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat stres. Artinya, semakin tinggi karyawan yang merokok tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat stres. Maka, jika melihat hipotesis 2, maka hipotesis 2 ini ditolak. Kemudian kita akan masuk kepada model summary. Model summary ini kita lihat bagaimana R-square-nya, yaitu sebesar 0,008.
Artinya, variabel umur karyawan dan merokok ini mampu memberikan pengaruh terhadap tingkat stres sebesar 0,8%, yang dimana sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Kemudian kita akan masuk ke model 2. Jadi kita akan melakukan analis lagi pada model 2-nya. Kita menggunakan step yang sama, tapi sini dependennya ini kita ganti menjadi biaya. Kemudian untuk independennya kita, yang stres ini kita masukkan, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa lihat kalau datanya pada model 2 ini kita akan menguji bagaimana hipotesis 3, 4, dan juga 5 ini apakah diterima atau ditolak. Hasilnya, kita akan melihat bagaimana variabel umur karyawan ini memiliki pengaruh tidak terhadap biaya kesehatan. Setelah kita melihat angka signifikannya, yaitu sebesar 0,001, di mana angka ini tuh lebih kecil dari 0,05, yang artinya variabel umur karyawan berpengaruh signifikan terhadap biaya kesehatan. Kemudian, kita lihat bagaimana koefisien pada umur karyawan ini sebesar 251,068. Artinya, variabel umur karyawan ini berpengaruh positif terhadap biaya kesehatan. Kemudian, maka akan didapatkan bahwa variabel umur karyawan ini berpengaruh positif signifikan terhadap biaya kesehatan. Artinya, semakin tinggi umur karyawan, maka semakin tinggi pula biaya kesehatannya, sehingga H3 ini diterima. Kemudian kita akan menguji bagaimana hipotesis 4 dari variabel merokok terhadap biaya kesehatan. Di sini signifikannya yaitu sebesar 0,001, di mana angka ini lebih kecil dari 0,05. Artinya, variabel merokok ini berpengaruh signifikan terhadap biaya kesehatan dan memiliki nilai koefisien sebesar 24832,936, yang artinya variabel merokok ini berpengaruh positif terhadap biaya kesehatan. Maka didapatkan bahwa variabel merokok ini berpengaruh positif signifikan terhadap biaya kesehatan. Artinya, karyawan yang merokok mengeluarkan biaya kesehatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan karyawan yang tidak merokok. Maka hipotesis 4 ini diterima. Kemudian kita akan menguji bagaimana hipotesis 5 dari tingkat stres ini berpengaruh terhadap biaya kesehatan. Di sini kita akan melihat bagaimana angka signifikannya yang sebesar 0,001, di mana angka ini lebih kecil dari 0,05. Yang artinya tingkat variabel stres ini berpengaruh signifikan terhadap biaya kesehatan. Dan untuk angka koefisiennya sebesar 328,316, yang artinya variabel tingkat stres ini berpengaruh positif terhadap biaya kesehatan. Maka didapatkan bahwa variabel tingkat stres ini berpengaruh positif signifikan terhadap biaya kesehatan. Artinya, semakin tinggi tingkat stres, maka semakin tinggi pula biaya kesehatannya, sehingga hal 5 ini diterima. Kemudian kita akan menguji bagaimana model summary-nya. Model summary ini kita akan lihat bagaimana R-square-nya yang sebesar 0,76. 3. Maka kita akan menginterpretasikan bahwa variabel umur karyawan, tingkat stres, dan rokok mampu memberikan pengaruh terhadap biaya kesehatan sebesar 76,3%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian, yang terakhir kita akan menguji bagaimana interpretasi menggunakan analisis jalur, yaitu path analysis. Kita akan menguji H6 dan juga H7-nya, apakah diterima atau ditolak. Menggunakan pada H6 ini, kita akan menguji pengaruh umur karyawan melalui tingkat stres terhadap biaya kesehatan, di mana diketahui bahwa pengaruh langsung yang diberikan umur karyawan terhadap biaya kesehatan adalah sebesar 0,294. Ini, umur karyawan terhadap biaya, yaitu sebesar 0,294. Sedangkan pengaruh tidak langsung umur karyawan melalui tingkat stres terhadap biaya kesehatan adalah perkalian antara nilai beta dari umur karyawan terhadap tingkat stres, dan nilai beta tingkat stres terhadap biaya kesehatan. Sehingga didapatkan bahwa perkalian tersebut yakni sebesar ini 0,088 dikalikan dengan 0,167. Dari perkalian tersebut diketahui sebesar 0,014, yang artinya terdapat pengaruh langsung sebesar 0,294 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,14 dari perhitungan yang tadi, maka memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung. Namun karena H1-nya tadi diterima dan H5-nya juga diterima, maka dapat disimpulkan bahwa tidak sadar bahwa secara tidak langsung umur karyawan melalui tingkat stres berpengaruh terhadap biaya kesehatan. Maka di sini H6-nya diterima. Kemudian terakhir kita akan melihat bagaimana H7 ini diterima atau ditolak. Dilihat bagaimana pengaruh kebiasaan merokok melalui tingkat stres terhadap biaya kesehatan. Diketahui bahwa pengaruh langsung yang diberikan kebiasaan merokok melalui biaya kesehatan sebesar 0,797. Dengan pengaruh tidak langsung, kebiasaan merokok melalui tingkat stres terhadap biaya kesehatan adalah perkalian antara nilai beta dari kebiasaan merokok terhadap tingkat stres ini sebesar 0,16 dan dari tingkat stres terhadap biaya kesehatan, yaitu sebesar 0,167. Maka dari perkalian tersebut dapat diketahui bahwa jumlahnya yaitu 0,003. Berdasarkan perhitungan tadi, diketahui bahwa pengaruh tidak langsung
Maaf, bahwa diketahui bahwa pengaruh langsung sebesar 0,797 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,003 tadi yang kita hitung, maka memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung ini memiliki nilai lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung, karena H2-nya ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung kebiasaan merokok ini memiliki, secara tidak langsung kebiasaan merokok ini melalui tingkat stres tidak terbukti berpengaruh terhadap biaya kesehatan. Sehingga H7 pada hipotesis ini ditolak. Sekian interpretasi dari analisis multivariat yang saya gunakan untuk memenuhi evaluasi tengah semester. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.